Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, Ibu Wirid. Ketika melihat presentasi saya, izinkan saya melakukan presentasi mengenai ujian tengah semester mata kuliah meteorologi sinoptik pada mata kuliah AK 2541265 terkhusus untuk nomor 1 dan 2. Yang pertama, soal yang pertama itu mengenai definisi, mekanisme, dan cakupan meteorologi sinoptik. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan meteorologi sinoptik? Meteorologi sinoptik sebenarnya merupakan cabang ilmu meteorologi yang mempelajari keadaan dan evolusi cuaca atau fenomena-fenomena yang berada di atmosfer dalam skala sinoptik dengan menganalisis data observasi cuaca yang diambil secara bersamaan pada waktu yang luas. Nah, analisis ini biasa dilakukan menggunakan peta cuaca yang menggambarkan berbagai elemen atmosfer seperti tekanan udara, suhu, angin, kelembapan, dan serta dilakukan pemahaman, analisis, dan memperkirakan sistem-sistem cuaca seperti fenomena-fenomena yang dalam skala sinoptik seperti siklon, depresi, dan front. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari fenomena yang ada dalam skala sinoptik. Kemudian dalam hal ini fenomena skala sinoptik atau skala sinoptik dalam skala horizontal, vertikal, dan skala waktu dalam cuaca sinoptik. Yang pertama, secara horizontal itu ada di sekitar 100 hingga 2.500 kilometer. Nah, skala ini sebenarnya mencakup sistem-sistem cuaca yang besar seperti siklon tropis, depresi, ekstratropis, front, dan antisiklon. Kemudian untuk skala vertikal itu mulai dari permukaan tanah sekitar 6-10 km, mencakup hampir seluruh lapisan troposfer. Kemudian untuk skala waktu dalam beberapa jam hingga beberapa hari, biasanya 1 hingga 10 hari. Nah, fenomena dalam skala ini biasanya memiliki durasi yang cukup lama untuk dapat dipantau perkembangannya melalui peta cuaca atau harian atau membutuhkan data time series. Membutuhkan data time series untuk melihat polanya. Kemudian jenis-jenis fenomena skala sinoptik itu yang saya ketahui itu ada 6. Yang pertama itu ada siklon tropis, contohnya itu ada typhoon, hurikan, siklon, depresi, atau depresi siklon atau ekstratropis, ada front, itu ada front panas, front dingin, front stasioner, kemudian ada ridge, itu ada, dan ada trough atau palung, atau dalam bahasanya jika ditranslate itu adalah palung, biasanya dia bertekanan tinggi, terus ada monsun dan gelombang Rossby. Kemudian apa sih perbedaan sistem cuaca dominan dan mekanisme yang membedakan kondisi cuaca di wilayah tropis dan lintang menengah? Yang pertama, apabila di wilayah tropis suhu dalam bentuk karakteristik suhu itu suhu rata-rata cenderung tinggi dan relatif seragam sepanjang tahun apabila di tropis. Nah, kelembapannya tinggi dan energi konvektifnya juga besar. Sistem cuacanya dominan. Bagaimana sistem cuaca yang dominan? Yaitu konveksi, seperti awan cumulonimbus dan hujan lebat, siklon tropis, gelombang ekuatorial seperti Kelvin dan Rossby, serta ITCZ, Intertropical Convergence Zone, karena memang biasanya ITCZ ini terjadi di sekitar ekuatorial. Kemudian mekanisme penggeraknya apa saja? Umumnya itu pemanasan secara vertikal atau konveksi, atau umumnya karena memang ekuatorial itu menerima radiasi lebih banyak dibandingkan lintang menengah dan tinggi, dengan pengaruh adanya gelombang radiasi gelombang panjang yang intens akibat isolasi matahari yang kuat sepanjang tahun. Nah, hal ini juga disebabkan oleh gaya Coriolis yang kecil di ekuator yang membuat sistem cuaca yang kurang berotasi. Di wilayah tropis ini, mekanisme penggerak utamanya yaitu adalah radiasi matahari itu sendiri yang lebih besar dibandingkan wilayah tropis dan dibandingkan lintang menengah dan tinggi. Kemudian di wilayah lintang menengah, karakteristiknya itu variasi suhu musiman dan hariannya lebih besar, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ini disebabkan karena adanya gradien suhu yang kuat antara kutub dan ekuator. Perbedaan suhu antara kutub dan ekuator cukup besar, sehingga
karakteristik di lintang menengah ini menjadi cukup besar gradien tekanannya. Kemudian sistem cuaca dominannya seperti apa? Dia didominasi oleh sistem cuaca frontal seperti front panas, dingin, dan lain-lain. Kemudian siklon dan antisiklon, ekstratropis, dan lain sebagainya. Kemudian mekanisme penggeraknya itu lebih ke bagaimana baroklinik itu berkontribusi. Dalam hal ini cukup memberi ketidakstabilan baroklinik atau kontras suhu yang cukup besar, serta gaya Coriolis yang signifikan menyebabkan sistem cuaca itu berotasi cukup kuat. Itu seperti adanya aliran jet stream dan gelombang Rossby dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang nomor 2, yaitu mengenai dasar-dasar analisis sinoptik. Yang pertama, yaitu sistem koordinat yang digunakan. Apa saja sistem koordinat yang digunakan dalam analisis atmosfer secara umum. Yang pertama itu ada sistem koordinat kartesian yang meliputi secara umum sistem koordinat kartesian secara umum, yaitu ada koordinat tetap di permukaan XYZ. Kemudian sistem koordinat isobarik yang umumnya menggunakan tekanan atmosfer sebagai suhu vertikal di XYP. Kemudian sistem koordinat log pressure yaitu variasi dari koordinat isobarik yang menggabungkan ketinggian dan tekanan X, Y, Z. Kemudian sistem koordinat sigma menggunakan permukaan tanah sebagai batas bawah berguna untuk model numerik. Ini merupakan sistem-sistem koordinat yang secara umum atau secara familiar dikenal. Kemudian yang kedua 2B yaitu sistem koordinat vertikal apa saja yang sering digunakan sebagai analisis cuaca skala sinoptik. Sistem yang umumnya digunakan itu sistem koordinat isobarik. Itu yaitu pada tekanan permukaan 500 mbar, 800 mbar, dan lain sebagainya. Nah, ini umumnya yang paling umum digunakan karena menyederhanakan persamaan dinamika atmosfernya cukup mudah untuk analisis skala besar dibandingkan sistem koordinat yang lain. Kemudian ini ada beberapa makna dari kode-kode sinoptik berikut dari kode ini. Namun sebenarnya kode ini saya lebih familiar untuk kode yang umumnya dijelaskan di perkuliahan. Jadi secara umum saya mencoba untuk mentranslate atau mengkonversi kode-kode ini ke bentuk yang lain yang ada di perkuliahan yang dipelajari. Nah, ini beberapa interpretasi dari kode sinop, yaitu AXX itu merupakan jenis laporan dari AA yang menandakan laporan dari stasiun darat, dan XX menandakan laporan yang dilakukan secara manual, bukan otomatis. Kemudian untuk 12004 ini, II atau 12 itu kode negara, kode 12 misalnya merujuk pada Indonesia. Dan memang kode 12 itu merujuk pada Indonesia, tapi pasti penafsirannya pasti melakukan kode dari WMO. Kemudian III atau 004 itu merupakan nomor stasiun dari pengamatan stasiun di 004 di negara dengan berkode 12 ini atau negara Indonesia. Kemudian di 96935 ini merupakan data dari NDDF atau arah kecepatan angin. N sama dengan 9 itu merupakan tutupan awan total atau okta. Di sini ada beberapa tingkatan dari 1 sampai dengan 9 yang memiliki parameter sendiri. Nah, untuk N sama dengan 9 itu tutupan awalnya total. Berarti langit tertutup dan tidak teramati. Kemudian untuk DD atau yang 63, arah angin permukaan adalah 315 derajat dari barat laut. Kemudian FF itu 5, kecepatan angin adalah 5 knot sekitar 2,5 meter per sekon. Kemudian lanjut di 41680 itu merupakan data kelompok dari 1 SNTTT atau dari suhu udara. 1 itu indikator kelompoknya, SN itu sama dengan 6, tanda bahwasanya suhu lebih atau surplus. A sama dengan 8, jenis pengamatan cuacanya. TTT 680, suhu udara berada di sekitar lebih kurang 26,8 derajat. Kemudian lanjut di 1206.
12006 ini merupakan data kelompok dari 2 SN, TD, TD, TD atau titik embun. 2 artinya indikator kelompok yang kedua. Kemudian SN sama dengan 0 itu tanda suhunya plus, B sama dengan 0 jenis pengamatan cuaca. TD, TD, TD atau 006 itu suhu titik embun adalah di sekitar lebih kurang 0,6 derajat Celcius. 10256 merupakan data kelompok dari 3 P0, 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 P0 yang merupakan tekanan udara dan suhu permukaan stasiun. 3 artinya indikator kelompok yang ketiga, P0, P0, P0 yang ditunjukkan oleh angka 20256. Ini merupakan tekanan stasiun berada di sekitar 1025,6 hektopascal. Kemudian 20244 merupakan data kelompok dari 4 PPP, yaitu tekanan udara dan permukaan laut. 4 artinya indikator kelompok data keempat. PPPP 0244 artinya tekanan permukaan laut itu adalah 1024,4 hektopascal. Kemudian 40128 itu merupakan data kelompok dari 5A PPP, perubahan tekanan dalam 3 jam terakhir. 5 artinya data kelompok yang kelima. A sama dengan 1 karakteristik perubahan tekanan naik naik kemudian turun. Kemudian PPP 028 besarnya perubahan tekanan adalah 2,8 hektopascal. Kemudian lanjut di 52010, data kelompok 6 RRR TR atau jumlah presipitasi. 6 artinya indeks kelompok data yang ke-6. RRR atau yang ditunjukkan oleh 010 itu jumlah curah hujan dalam 6 jam terakhir adalah 10 mm. 333 yang ditunjukkan oleh angka ini merupakan kelompok tambahan untuk informasi khusus. Kemudian 60002 atau data kelompok 6 RRR TR itu jumlah presipitasi yang sudah dijelaskan di atas, di mana ini untuk melihat dalam 24 jam terakhir, bahwasanya adalah 0 mm. Kemudian 70004 data kelompok 7WWW, W1, W2 cuaca sekarang dan masa lalu. 7 indikator kelompok 7 WW00 cuaca sekarang itu cuacanya cerah, W1, W2 itu ditunjukkan oleh angka 04 itu cuaca dalam 6 jam terakhir. 04 itu ditandakan dengan cuaca yang kabut. Nah, contoh gambarnya itu adalah seperti ini. Ini merupakan arah mata angin yang berasal dari arah 350 derajat atau dari barat laut sebesar 5 knot atau 2,8 meter per sekon. 00 ini menunjukkan cuaca yang cerah. 006 ini menunjukkan titik embun atau dew point. Kemudian ini garis 3 ini menunjukkan bahwasanya cuaca di masa lalu itu atau masa sebelumnya itu mengalami kabut. Kemudian 244 dan ini bulatan yang ada di tengah menunjukkan bahwasanya yang disebutkan tadi bahwasanya N sama dengan 9 atau ini langit tertutup atau tutupan awan, cloud covernya itu hampir tidak terlihat atau tertutup. Makanya ininya full. Kemudian bagaimana kondisi cuaca pada wilayah ini ketika observasi? Berdasarkan kode SYNOP yang telah kita analisis sebelumnya, kondisi cuaca stasiun tersebut saat observasi yaitu tekanannya tinggi di permukaan laut menunjukkan kondisinya yang relatif stabil. Kemudian suhunya cukup hangat sehingga titik embun yang cukup rendah menunjukkan udara sangat kering dan relatif cukup rendah. Angin lemah bertiup dari barat laut dengan kecepatan 5 knot atau 2,8 meter per sekon. Curah hujannya tidak ada curah hujan pada saat ini, namun dalam 6 jam terakhir itu tercatat sebanyak 10 mm. Cuaca saat ini itu cukup cerah dengan kode 00, anginnya tertutup atau N sama dengan 9 atau kondisi pengamatan awan itu tidak tersedia. Kesimpulannya, kondisi cuaca saat observasi adalah cerah, hangat, dan kering dengan tekanan tinggi. Hujan yang terjadi dalam 6 jam terakhir adalah 10 mm per sekon telah berhenti, dan langit mungkin masih bisa berawan atau kondisi pengamatan awan yang tidak dilaporkan. Kondisi ini menunjukkan suasana yang stabil setelah terjadinya hujan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.